Kalau boleh tahu nama Om siapa? Dasa Ali. Tahu? Dasa Ali. Dasa Ali. Nah, untuk kesibukan Om sekarang apa Om? Pegawai swasta aja. Pegawai swasta ya. Ya, saya ada 5 pertanyaan nih buat Om. Nah, yang pertama tuh, apakah Om sering gitu sholat berjamaah di masjid atau musola? Ya. Sering ya. Nah, yang kedua tuh Om dulu pernah belajar rukun Islam, rukun sholat dan sunah-sunahnya gitu pernah Om? Waktu kecil pernah ya? Iya. Tapi kurang mendalam gitu ya. Yang ketiga tuh Om, apa motivasi Om untuk sholat berjamaah? Motivasinya apa ya? Ya kita kan mengejar akhirat kan. Ya, jadi betul. kita harus berjamaah. Jadi dengarnya ceramah juga dipaksakan gitu. Iya betul. Iya betul. Mungkin dulu jarang berjamaah tapi dipaksa terus, nanti lama kelamaan kan. Iya, lama-lama terbiasa Om ya. Terbiasa. Untuk yang keempat tuh, apa pendapat Om nih untuk saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Ya, mungkin yang belum bergerak ya, sebenarnya sholat berjamaah kalau sholat ya harus dipaksa lah. Nggak bisa kita. Ya, nggak bisa maksa orang ya. Dia belum dapat hidayahnya. Iya betul. Untuk yang terakhir Om, apa saran Om nih buat warga sekitar gitu supaya bisa meningkatkan aktivitas keagamannya di masjid ini, untuk buat kegiatan apa gitu, contohnya kayak ada acara lomba atau apa gitu? Bisa jadi mungkin acara-acara keagamaan, ceramah gitu. Ya ceramah ya, pengajian gitu Om ya. Gitu aja. Ya Mbak, kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Siswanto. Untuk kesibukan Mbak sekarang apa Mbak? Enggak ada. Mbak ya. Kesibukannya hanya mengabdi kepada Allah. Masya Allah. Ya untuk pertanyaan itu Mbak, yang pertama, apakah Mbak sering sholat berjamaah gitu di masjid? Harus Ya. Harus setiap saat. Tidak boleh tidak. Jadi Mbak tiap hari ya 5 waktu? Tiap hari 5 waktu. Harus itu. Tidak boleh tidak. Yang kedua tuh Mbak dulu kapan belajar tentang rukun sholat dan sunah-sunahnya? Masih mulai kecil. Mulai kecil Mbak ya? Sudah dilajarin mulai kecil? Iya, mulai kecil. Yang ketiga tuh Mbak, apa motivasi Mbak untuk selalu sholat berjamaah? Motivasinya menurut hadis Rasulullah SAW. Barang siapa anjuran Rasulullah satu ya. Lalu kedua itu perintah Allah yang sukai dalam kita. Karena sholat itu adalah Allah. Dia benar Rasulullah. Barang siapa yang setiap dia sholat di masjid ya, berjamaah tartil ulah. Maksud tartil ulah itu bila imam mengangkat itu Allahu Akbar, kita ikut belakang Allahu Akbar. Diniatkan akan ikut untuk selamanya sampai dia akhir hayat. Allah Ta'ala berjanji. Apa janji Allah Ta'ala? Kalau dia meninggal dunia, tidak diajab di kubur. Lalu rezekinya biar sedikit, tapi Allah akan ridho. Allah berkahi maksudnya. Lalu nomor 3, dia menerima catatan amalnya di tangan kanannya nanti di akhirat. Nomor 4, dia melewati jembatan sirat itu sepertiga. Lalu Allah Ta'ala masukkan dia dalam surga tanpa hisab, arti tanpa ada hukuman, tanpa ada rintangan sama sekali apapun juga. Allah bebaskan, maka dia masuk surga tanpa hisab. Lagi yang keempat tuh Mbah, apa pendapat Mbah nih untuk saudara kita, saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Bagi mereka yang belum sholat berjamaah, banyak belajar membaca Al-Quran dengan artinya ya. Lalu dipahami ya kan, lalu diamalkan. Dan
untuk mempraktekannya itu ada di hadis Rasulullah. Apa yang dikerjakan Rasulullah, kerjakan. Ya, sunnah Rasul ya. Itu penting. Kenapa? Selain itu tidak ada yang penting. Kenapa? Kok bisa begitu? Ya bisa, karena Allah yang mengatur semuanya. Allah yang mengatur semuanya. Rezeki kita, hidup kita, ya kan? Untung kita, rugi kita, sedih kita, susah kita, senang kita. Allah itu semua yang ngatur. Bila kita sudah belajar mencintai Allah, lama-kelamaan Allah akan pasti cinta kita. Kalau dia sudah cinta, apapun yang kita inginkan pasti dia kasih. Jadi yang lain itu suatu di dunia yang dicari, sekolahan apa segala macam itu, insinyur itu nggak berlaku nanti di akhirat. Profesor ke apa nggak berlaku lagi sudah. Masih berlaku karena di dunia saja. Karena ilmu pengetahuan itu ada dua. Ilmu pengetahuan yang artinya di dunia bermanfaat, di akhirat pun bermanfaat. Ada ilmu pengetahuan hanya berguna di dunia saja, di akhirat. Kenapa? Kok itu bisa berguna? Karena dia mementingkan dirinya sendiri, itu namanya egois. Saudara kita yang belum artinya itu mau sholat, niatkan hatinya sungguh-sungguh belajar dan taat pada Allah. Itu yang paling penting. Kalau nggak diniatkan, Allah tidak akan dekati. Jadi kita niat dulu, kita niat dulu sungguh-sungguh, kita usahakan, lalu pasti Allah akan turunkan hidayah. Tapi kalau kita tidak punya niat, Allah tidak akan kasih hidayah. Akan tetap begitu deh, tidak akan ada hidayah. Itu oke. Apalagi? Yang terakhir Mbah, apa saran Mbah nih untuk aktivitas di masjid ini buat untuk masyarakat sekitar nih agar mau meningkatkan kegiatan keagamaannya? Paling penting saudara kita yang belum sholat ya, sering-sering kita bersilaturahim badannya. Kita bicara yang baik, jangan bicara yang jelek, bicara yang baik. Waktu kita mau sholat ya, pas satu adzan ajak dia, karena dia itu saudara kita. Sengsara saudara kita juga sengsara. Bagi siapa yang artinya itu cinta pada saudaranya, belum cinta pada saudaranya, berarti dia sudah Islam. Tapi kalau dia cintanya masih belum betul seperti dirinya, maka dia beriman. Katanya aja. Ajak dia baik-baik. Ajak. Masalah mau tidak mau bukan urusan kita. Yang penting sudah diajak. Tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, umat Allah, karena bukan Allah kita sudah laksanakan. Karena agama sudah diperjuangkan. Bagi siapa yang tidak berjuang agamanya itu dosa hukumnya. Oke, apalagi? Ya itu aja Mbak. Terima kasih Mbak ya. Yuk, sama-sama. Apakah Anda sering sholat berjamaah? Ya, sesekali pernah. Ya, berarti nggak pasti mau sholat berjamaah ya. Lalu, apakah apa motivasi Anda yang membuat Anda ingin sholat berjamaah? Ya, saya mau memperbaiki sholat saya di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ya, untuk meningkatkan ibadah kita ya. Ya, selanjutnya, apakah Anda pernah belajar tentang rukun sholat dan sunnah-sunnahnya? Ya, pernah, tapi saya tidak terlalu mendalami. Ya, tapi pernah belajar ya, tapi nggak terlalu gitu ya. Dan selanjutnya, apakah pendapat Anda terhadap saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Menurut saya, mungkin mereka lagi sibuk sesuatu, ya apa. Ya, tapi kita sebagai sesama beragama muslim, ya setidaknya kita mengingat. Ya, saling mengingatkan ya. Ya, untuk kedepannya cara mereka yang mau atau enggaknya. Yang terakhir, apakah saran Anda untuk aktivitas masjid agar warga sekitar bisa meningkatkan keagamannya? Mungkin kita bisa buat pengajian atau ngaji bersama di masjid. Itu tergantung dari kapan waktunya. Ya, majelis sama atau majelis itu. Misalnya majelis ilmu atau majelis sama kayak siapa gitu. Biar ada komunikasi. Oh ya, ada silaturahmi juga ya. Bagus ya.
Boleh tahu namanya Om? Samsung. Nama Samsul ya. Untuk sibukannya sekarang apa ya? Kita kerja di bangunan. Kerja bangunan, oke. Ya. Langsung aja Om ya. Ya. Yang pertama itu Om, apakah Om ini sering gitu sholat berjamaah di masjid atau di musola gitu? Sering. Sering ya? Oh ya. Yang kedua tuh Om, saya mau nanya, Om pernah nggak belajar tentang rukun sholat dan sunah-sunahnya? Saya pernah. Pernah ya? Tapi udah lama Om ya. Iya. Yang ketiga tuh Om, apa motivasi Om untuk sholat berjamaah? Mana ya? Kalau sholat jamaah itu kan lebih besar pahalanya 27 derajat. Iya betul. Daripada sholat sendiri Om ya. Daripada sholat sendiri ya. Yang keempat tuh Om, apa nih pendapat Om untuk saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Gimana? Apa pendapat Om terhadap saudara kita yang belum bisa atau tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Ya mungkin bisa ya, diajak, ada ajakan diajak atau gitu ya. Atau mungkin bisa dibuka pintu apanya ya, hidayah buat mereka untuk bisa sholat di masjid ya. Iya. Untuk yang terakhir nih Om, yang terakhir nih, apa saran Om gitu untuk kegiatan di masjid atau musola gitu buat warga sekitar tuh bisa meningkatkan kualitas keagamaannya? Kalau yang dapat itu ikut pengajian ya. Pengajian Om ya. Pengajian. Majelis kita Om ya. Oh iya. Nama Muhammad Zain. Untuk pertanyaannya ada 5 pertanyaan. Pertama tuh, apakah Om sering salat berjamaah gitu di masjid atau di langgar? Sering ya. Jelas sering Om ya. Yang kedua tuh, apa motivasi Om bisa untuk sholat berjamaah? motivasi ini Ya. pertama kali kewajiban ya. Iya kewajiban. Ya sebagai bentuk kesyukuran kita lah ya, kehidupan Kesehatan segala macam. ya, kesehatan juga kemudahan kan. Untuk yang ketiga, apakah Om dulunya sering belajar gitu tentang rukun-rukun sholat dan sunah-sunahnya? Dulu aja ya ikut majelis tali, pengajian majelis pengajian biasanya sih. Sama sekolah juga kan? Iya, sekolah. Kalau anak kan ada apa namanya? Untuk selanjutnya, apa tanggapan Om kepada saudara kita nih yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Oh, tanggapan ya kita doakan aja sebetulnya. Selama-lamanya iman kita doakan. Karena kalau mengajak itu bisa juga sih, kalau kita punya kekuatan, misalnya kita ini misalnya anak kita, misalkan kita, tapi kalau orang lain kan bisa, atau kita misalnya situ punya jadi bos kan, wajib semua sholat kan, punya kekuatan ya doakan aja paling selama-lamanya iman kita. Nggak bisa memaksa agama ya. Nggak bisa memaksakan. Ya, untuk yang terakhir Om, ada saran nggak Om untuk musola atau masjid Om melakukan kegiatan supaya aktivitas keagamaan warga sekitar itu meningkat? Jadi kalau biasanya kan kalau ada gula kan orang menarik ya, misalnya ada gula ada semut kan datang. Nah mungkin tidak terfokus ibadahnya aja, tapi dengan apakah bantuan atau makan bersama kayak bagi-bagi gitu kan. Biasanya kan sekarang masih kan ada apa bagi-bagi gitu kan orang biasanya sedekah kan biasanya dari Jumat ya. Orang itu kan sekarang kan kita tidak menutup mata lah ya, orang itu butuh kan
perut lah ya. Jadi kita penuhi, kalau sudah kenyang biasanya enak gitu kan. Misalnya anak-anak remaja apa dikasih apa fasilitas apa supaya menarik. Mungkin wifi gratis gitu kan, tapi pakai apa yang ada filternya lah kan. Iya bisa. Begitu yang menarik. Jadi jangan tekankan ibadahnya dulu. Yang penting datang dulu aja.